Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang kebetulan kami mengambil Riparda di Kota Singkawang. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Fajar Aditya Pratama dengan NIM 2207006. Saya Megalia Dwita Rahma dengan nomor induk mahasiswa 2207015. Dan saya Ade Dita Sakri dengan NIM 2206992. Dan saya Jeffrey Nurjaya dengan NIM 2207012. Oke, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk isi presentasinya. Yang pertama ada peta kabupaten atau kota dan bagian wilayah, terus ada pembagian destinasi atau kawasan strategis pariwisata dalam kabupaten atau kota, lalu ada persebaran daya wisata dalam kabupaten atau kota, lalu ada potensi dan permasalahan pariwisata di daerah tersebut, lalu ada visi, misi, tujuan, sasaran, arah atau strategi atau kebijakan pembangunan kepariwisataan, lalu ada strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah, dan ada strategi pembangunan daya tarik wisata, lalu ada strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata, dan strategi pembangunan fasilitas pariwisata, lalu ada strategi industri pariwisata, ada strategi pemasaran pariwisata, lalu yang terakhir ada strategi kelembagaan pariwisata. Baik. Oke, baik. Di slide selanjutnya ada potensi dan permasalahan pariwisata di daerah Singkawang. Yang pertama ada Kecamatan Singkawang Selatan. Untuk Kecamatan Singkawang Selatan itu sebenarnya banyak potensi yang ada di sini, mulai dari seperti perkampungan lain Teluk Majantu, ada Batu Burung, Taman Rekreasi Cidayu Indah, Danau Serantangan, Cagar Alam, Gunung Raya Pasi, Agrowisata Taman Buah, serta Gunung Perkemahan Sakong memiliki potensi alam yang luar biasa menarik untuk dikembangkan sebagai wisata alam dengan dipadukan atraksi untuk lebih menarik perhatian wisatawan. Destinasi pariwisata tersebut bisa dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat yang sadar wisata di sekitar kawasan tersebut. Lalu kalau untuk permasalahan, kalau untuk permasalahannya di Singkawang Selatan, yaitu ada lokasinya yang dirasa jauh dari pusat kota Singkawang, sehingga pengunjung yang datang sebagian besar merupakan wisatawan dari luar kota Singkawang. Selain itu, akses jalan menuju destinasi pariwisata lainnya di Kecamatan Singkawang Selatan sebagian dalam kondisi rusak, sehingga membuat wisatawan enggan untuk melanjutkan perjalanan dan memilih menetap di KSP tersebut ataupun memilih untuk keluar dari kota Singkawang apabila wisatawan tersebut belum terlalu mengenal kota Singkawang. Lalu yang B ada Kecamatan Singkawang Barat. Untuk Kecamatan Singkawang Barat memiliki destinasi pariwisata yang berupa destinasi pariwisata alam, destinasi pariwisata religi, dan destinasi pariwisata budaya. Destinasi perpaduan wisata religi dan budaya, destinasi perpaduan pariwisata alam dan buatan. Destinasi pariwisata ini merupakan destinasi pariwisata yang cukup berkembang dengan adanya fasilitas penunjang kepariwisataan yang cukup memadai. Lalu ada infrastruktur penunjang pariwisata Kecamatan Singkawang Barat adalah kebersihan destinasi pariwisatanya. Lalu ada contohnya seperti destinasi pariwisata wisata Taman Burung, keindahannya sedikit berkurang karena sungainya tercemar. Baik, lanjut ke Singkawang Tengah. Untuk daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Singkawang Tengah yaitu ada Pasar Rongkong, ada Rumah Tua Margasia, ada Bukit Roban, lalu ada Rumah Keluarga Karya Albert Udok Bosca, ada Pantai Batu Burung, ada kawasan usaha pembuatan keramik khas Kota Singkawang, ada Taman Rekreasi Cidayu Indah, Taman Rekreasi Bukit Bougainville, ada Danau Serantangan, Cagar Alam Gunung Raya Pasi, Wihara Surga Neraka Vihara, Agra Wisata Taman Buah, Dayang Riset, Bumi Perkemahan Sakong, Singkawang Selatan. Lalu next ada Kecamatan Sintong Timur. Untuk daya tarik wisata yang ada di sana yaitu ada Desa Wisata Bagak Sawah, ada Taman Eria, ada Gunung Puting, lalu ada Water Boom Gunung Puting, air terjun Sibohe, ada Sungai Hangmoy, ada Agrowisata Taman Buah, Agrowisata Jeruk Sankis, dan Batu Belimbing. Next lagi untuk Kecamatan Singkawang Utara, untuk daya tarik wisatanya yaitu ada kawasan mangrove Setapuk, ada Desa Wisata Jarumnas Kelurahan Setapuk. Lalu ada Kecamatan Singkawang Barat, ada Vihara Tridharma Bumi Raya, ada Masjid Raya, ada Gedung Vektor Adveling dan Mes, Taman Burung, ada Taman Rekreasi Teratai Indah, Taman Gunung Sari, lalu ada wisata mangrove Kuala. Oke, takat dulu.
Ini udah beda ini dulu. Oke, baik, di slide selanjutnya saya ingin menjelaskan daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Singkawang Selatan. Yang pertama yaitu ada Taman Pasir Panjang Indah, lalu ada Palem Beach, lalu ada Tanjung Bajau, ada perkampungan nelayan Teluk Majantu, ada Pantai Batu Burung, ada kawasan usaha pembuatan keramik khas Kota Singkawang, ada Taman Rekreasi Cidayu Indah, ada Taman Rekreasi Bukit Bougainville, ada Danau Sarung-Tangan, ada Cagar Alam Gunung Raya Pasi, Vihara Sungai Neraka Vihara, agrowisata Taman Buah, lalu ada Daeng Riset dan Bumi Perkemahan Sakong Singkawang Selatan. Oke, di next untuk Kecamatan Singkawang Tengah, daya tariknya yaitu ada Pasar Hongkong, ada Rumah Marga Sia, Bukit Roban, Rumah Keluarga Karel Albert untuk Bosca, Pantai Batu Burung, kawasan usaha pembuatan keramik khas Kota Singkawang, Taman Rekreasi Cidayu Indah, Taman Rekreasi Bukit Bougainville. Oke, untuk permasalahan yang ada di Kecamatan Singkawang Utara, yang pertama karena kurangnya atraksi dan polisan atraksi yang menarik di beberapa destinasi pariwisata, khususnya destinasi pariwisata yang masih bersifat potensi maupun yang sudah berkembang, bahkan diterapkan sebagai KSP di Kota Singkawang. Lalu infrastruktur berupa jaringan jalan yang belum memadai untuk menuju beberapa destinasi pariwisata di Kota Singkawang, dan juga fasilitas pengunjung pariwisata seperti gazebo, tempat ibadah, tempat makan, dan toilet yang belum memadai berupa destinasi pariwisata Kota Singkawang. Itulah tadi dari Kecamatan Kota Singkawang. Memang sudah banyak yang maju, tapi dari kendala atau permasalahan yang banyak di sini yaitu masih kurangnya infrastruktur dan juga dari aksesibilitas jalan yang masih hancur, serta banyak jaringan yang kurang memadai di beberapa daerah. Baik, ada yang terakhir yaitu Kecamatan Singkawang Utara. Kecamatan Singkawang Utara memiliki destinasi pariwisata alam berupa destinasi pariwisata yang cukup berkembang, yaitu kawasan mangrove Setapuk, serta destinasi pariwisata yang masih berupa potensi, yaitu Desa Wisata Jarumnas, Kelurahan Setapuk. Kawasan mangrove Setapuk yang merupakan destinasi pariwisata cukup berkembang di Kota Singkawang Utara ini. Selain memiliki potensi wisata, juga telah dikelola baik oleh pengelola dan masyarakat setempat. Sudah tersedia lahan parkir, gazebo, tempat beribadah, serta warung makan walaupun masih seadanya dan belum terkelola dengan baik. Permasalahan yang muncul di destinasi pariwisata cukup berkembang di Kota Singkawang Utara ini adalah akses jalan yang menuju destinasi pariwisata yang masih berupa tanah dan hanya bisa dilalui oleh motor. Oke, untuk permasalahan yang ada di Kecamatan Singkawang Utara, yaitu masih kurangnya atraksi dan polisan atraksi yang menarik di beberapa destinasi pariwisata, khususnya destinasi pariwisata Baik, lalu ada Kecamatan Singkawang Tengah. Kecamatan Singkawang Tengah memiliki destinasi pariwisata yang berupa destinasi pariwisata alam, destinasi pariwisata budaya, serta satu destinasi pariwisata kuliner. Destinasi pariwisata di Singkawang Tengah terbagi menjadi destinasi pariwisata yang telah berkembang dan direkomendasikan menjadi kawasan strategi pariwisata KSP, yaitu Pasar Hongkong, destinasi pariwisata yang cukup berkembang yaitu Bukit Roban dan Rumah Tua Marga Sia. Dan destinasi pariwisata yang masih berupa potensi yaitu Rumah Keluarga Karel Albert Rudolf Bosca, KSP Pasar Hongkong menjadi wisata kuliner unggulan Kota Singkawang dibuka pada malam hari. Di sini menyediakan berbagai variasi makanan. Tantangan dari pengembangan KSP ini adalah cara memunculkan kekhasan kuliner Kota Singkawang yang tidak akan ditemukan oleh wisatawan dimanapun. Oke, untuk permasalahan yang ada di Kecamatan Singkawang Tengah yaitu dari Rumah Keluarga Karel Albert Rudolf Bosca, walaupun dia unik dan memiliki potensi wisata budaya serta wisata edukasi yang memiliki tantangan yang luar biasa sekali untuk pengembangannya, dikatakan luar biasa karena yang dihadapi adalah persepsi dari pemilik rumah tersebut. Oleh karena itu diperlukan pendekatan internal untuk menyamakan persepsi pemerintah
dan pemilik rumah keluarga Karl Alberto Bosca dalam pengembangan potensi wisata budaya dan edukasi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan potensi dan permasalahan pariwisata di daerah Singkawang. Yang pertama, Kecamatan Singkawang Selatan. Kecamatan Singkawang Selatan memiliki cukup banyak destinasi pariwisata yang berupa destinasi pariwisata alam, destinasi pariwisata budaya, destinasi pariwisata buatan, destinasi pariwisata berupa perpaduan wisata alam dan buatan, serta destinasi perpaduan wisata buatan dan edukasi. Destinasi pariwisata yang terdapat di Kecamatan Singkawang Selatan ini terdapat destinasi yang telah berkembang dan juga destinasi yang berupa potensi yang layak untuk dikembangkan. Untuk destinasi yang telah berkembang dengan baik seperti contohnya ada Pasir Panjang Indah, ada Palm Beach, ada Tanjung Bajau dan Daeng Resort, serta Taman Rekreasi Bukit Bougainville yang telah terkelola bakat pemilik serta pengelola memiliki konsep pengembangan destinasi pariwisatanya. Selain itu, destinasi tersebut memiliki fasilitas penunjang ke pariwisata seperti tempat parkir, warung makan, musola, toilet yang memadai, bahkan memiliki tempat penunjang seperti souvenir dengan jadi souvenir khas destinasi tersebut. Sedangkan destinasi pariwisata yang masih berupa potensi seperti perkampungan nelayan Teluk Majantu, Batu Burung, Taman Rekreasi Cidayu Indah, Danau Serantangan, Cagar Alam Gunung Raya Pasi, agrowisata Taman Buah, serta bumi perkemahan Sakong memiliki potensi alam yang di luar bisa menarik untuk dikembangkan sebagai wisata alam dengan dipadukan atraksi untuk lebih menarik perhatian wisatawan. Destinasi pariwisata tersebut bisa dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat yang sadar wisata di sekitar kawasan tersebut. Selain itu juga dilakukan kerjasama antara destinasi pariwisata yang telah berkembang dengan destinasi pariwisata yang masih berupa potensi untuk saling bersinergi baik dalam hal promosi atau pemenuhan fasilitas penunjang. Kecamatan Singkawang Selatan juga memiliki beberapa vihara yang biasa digunakan untuk beribadah. Dari beberapa vihara tersebut direkomendasikan vihara surga dan neraka yang dijadikan sebagai salah satu destinasi pariwisata. Lalu untuk masalah yang ada di Kecamatan Singkawang Selatan yaitu permasalahan infrastruktur jaringan jalan menuju beberapa destinasi pariwisata masih banyak rusak dan jaringan sinyal telekomunikasi yang kadang tidak ada. Destinasi pariwisata yang masih berupa potensi memiliki permasalahan selain jaringan jalan yang juga sumber daya manusia yang masih kurang mendukung perkembangan destinasi pariwisata, sehingga diperlukan adanya pelatihan serta perubahan pola pikir masyarakat mengenai pariwisataan. Sedangkan permasalahannya pada KSP Kecamatan Singkawang Selatan adalah lokasinya yang dirasa jauh dari pusat kota Singkawang, sehingga pengunjung yang datang sebagian besar merupakan wisatawan dari luar kota Singkawang. Selain itu, akses jalan menuju destinasi pariwisata lainnya di Kecamatan Singkawang Selatan sebagian dalam kondisi rusak, sehingga membuat wisatawan enggan untuk melanjutkan perjalanan, memilih menetap di KSP tersebut ataupun memilih untuk keluar dari kota Singkawang apabila wisatawan tersebut belum mengenal atau telah mengenal. Baik, selanjutnya yaitu visi misi dari Riparda Singkawang. Yang pertama, visinya yaitu harmonis dalam keberagaman agama, etnis, dan budaya, ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif, dan mandiri, bersih, tegas, amanah, dan efektif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah, adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, serta terdepan dalam perdagangan jasa dan pembangunan pariwisata. Selanjutnya, misi dari Riparda Singkawang sendiri yaitu 1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis, dan budaya, mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif, dan mandiri, mengoptimalkan pemanfaatan dan pengadilan potensi sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih, tegas, amanah, dan efektif, yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi, komunikasi, dan informasi. Kemudian mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan sehat, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan, mewujudkan kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata. Selanjutnya, tujuan dari Riparda Singkawang. Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi menjaga integritas ekosistem alam baik di perairan maupun di daratan, dan pelestarian aset-aset budaya serta keunggulan kompetitif dan daya saing destinasi wisata yang berkelas dunia. Kemudian mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan serta perwilayahan destinasi pariwisata sebagai pusat-pusat kegiatan pariwisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berorientasi keadilan sosial dalam satu kesatuan yang utuh dengan pengelolaan taman nasional dan cagar yang ada di daerah. Mengembangkan aksesibilitas dan
konektivitas internal dan eksternal dalam rangka kemudahan pencapaian, pergerakan, dan penghantaran wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata, kemudian meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian nasional dan daerah, dan semakin nyata serta kesejahteraan masyarakat setempat sebagai tuan rumah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Kemudian meningkatkan nilai-nilai sosial budaya, kearifan lokal, dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan keragaman dan daya saing usaha pariwisata yang disertai dengan semakin tingginya kepedulian dan tanggung jawab dunia untuk terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, menguatkan struktur industri pariwisata dengan terciptanya keterikatan dan erat antar usaha pariwisata dan antar usaha pariwisata dengan produk-produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat, mengembangkan kewirausahaan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil dalam bidang kepariwisataan, termasuk menaikkan omset dan kualitas produk-produk kreatif berbasis kearifan lokal dalam industri pariwisata. Kemudian meningkatkan dan menetapkan citra pariwisata sebagai dengan karakter destinasi wisata yang ada di Kalimantan Barat, mengoptimalkan dan mengintensifikan pasar utama ekoturis baik domestik maupun mancanegara, serta mengembangkan pasar baru dan pasar berkembang yang didukung pemasaran dan promosi pariwisata inovatif secara terpadu, sinergis, kesinambungan, dan bertanggung jawab. Mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal, memperkuat kelembagaan organisasi pemerintah dan non-pemerintah termasuk kelembagaan koordinat, peran dan tugas masing-masing sesuai dengan mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, pariwisata baik SDM pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, dan meningkatkan keterpaduan antara pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar pemangku kepentingan, antar keilmuan dan manajemen dalam pembangunan kepariwisataan. Kemudian sasaran dalam Riparda Singkawang yaitu sasaran pembangunan kepariwisataan daerah. Yang pertama, terkendalinya pembangunan pariwisata di wilayah Provinsi Kalimantan Barat melalui sinergis yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kemudian terciptanya keserasian antara kawasan atau zonasi lindung dan kawasan-kawasan atau zonasi pemanfaatan atau budidaya. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten kota dalam upaya pengoptimalan sumber daya kepariwisataan. Kemudian terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan dalam kerangka investasi pariwisata. Kemudian arah dari Riparda Singkawang ini yaitu memiliki fokus natural area yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal dan secara konsisten memenuhi harapan konsumen atau wisatawan. Kemudian menyediakan selanjutnya yaitu arah dari Riparda Singkawang. Yang pertama yaitu memiliki fokus natural area yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara profesional dan secara konsisten memenuhi harapan konsumen atau wisatawan. Kemudian menyediakan interpretasi atau jasa pendidikan yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dalam koridor tertata nilai dan kearifan lokal. Kemudian memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya serta objek buatan. Kemudian memberikan kontribusi positif secara berkelanjutan kepada masyarakat lokal. Kemudian respek dan peka terhadap nilai-nilai budaya yang ada di Kalimantan Barat. Lalu dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur serta akurat agar informasi yang tersampaikan kepada calon wisatawan sesuai dengan kenyataan. Kemudian berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Kemudian dilaksanakan secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku, dan dilaksanakan dengan mendorong kementerian sektor publik dan privat. Selanjutnya ada kebijakan dari Riparda Singkawang. Yang pertama yaitu pembangunan struktur kepariwisataan dan perwilayaan destinasi pariwisata yang mempunyai keterpaduan yang kuat dengan pengembangan sektor-sektor terkait. Kemudian pemantapan, penataan, dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing.
kemudian peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan, pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam wilayah kabupaten kota, pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan atau regional, serta konektivitas dengan destinasi internal khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal, serta keamanan pergerakan wisatawan, kemudian pengembangan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten kota. Kemudian pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten kota. Lalu pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata, pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan bertumbuhnya usaha kecil dan mikro, kemudian pengembangan fasilitas daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing, pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termaksud pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata, kemudian pengembangan dan penguatan kemitraan, rantai nilai antar usaha pariwisata dan antar usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait, peningkatan akses dan dukungan permodalan, serta perluasan akses pasar terhadap produk industri, kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil. Kemudian peningkatan kesadaran, peran, motivasi, dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dan peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengalahkan promosi investasi. Kemudian strateginya yaitu 1. Strategi pengembangan struktur kepariwisataan dan perwilayahan destinasi pariwisata dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A, yaitu strategi pemantapan penataan perintisan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf B, kemudian strategi penataan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, kemudian strategi perintisan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 meliputi kemudian strategi peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf C. Kemudian strategi pengembangan dan peningkatan pelaksanaan aksesibilitas dan jaringan transportasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf D. Kemudian strategi pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan atau regional sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf E. Kemudian strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal, serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 huruf F. Kemudian strategi pengembangan dan peningkatan prasarana umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan kabupaten kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf G. Kemudian strategi pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan provinsi yang disinkronkan dengan daya saing kabupaten kota sebagaimana dimaksud dengan pasal 7 huruf H. Kemudian strategi pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata untuk mendukung peningkatan investasi pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai strategi pengembangan fasilitas pariwisata. Ada 3 aspek, yaitu yang pertama, pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan suatu pengembangan DPNP sangatlah penting, jadi seharusnya diperhatikan lebih dalam. Yang kedua, peningkatan prasarana umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung dapat mendongkrak pertumbuhan dan meningkatkan kualitas daya saing DPN. Yang ketiga, pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata sudah melampaui ambang batas daya dukung yang seharusnya dilakukan. Adapun beberapa jenis fasilitas diantaranya yaitu seperti hotel, yang kedua restoran, yang ketiga tempat peribadatan, yang keempat alat komunikasi, dan yang kelima adalah lembaga keuangan. Jenis fasilitas yang pertama yaitu hotel.
Dengan adanya hotel yang tersebar luas dan banyak di daerah destinasi pariwisata, maka wisatawan yang berkunjung akan dipermudah untuk melakukan long stay. Di Kota Singkawang akan menambah devisa pemasukan bagi pemerintah kota maupun masyarakat Singkawang jika terdapat berbagai jenis hotel atau penginapan di daerah dekat objek wisata. Kecamatan Singkawang Timur merupakan satu-satunya kecamatan di Kota Singkawang yang tidak memiliki hotel. Kecamatan Singkawang Barat merupakan salah satu kecamatan di Kota Singkawang yang memiliki hotel terbanyak, yaitu sebanyak 26 hotel dengan 1.016 kamar, 1.784 tempat tidur, dan 1.931 kapasitas tamu. Jenis fasilitas yang kedua yaitu tempat makan. Persebaran jumlah kedai makan atau restoran tersebar merata di setiap kecamatan Kota Singkawang. Jumlah total kedai makan atau restoran yang ada di Singkawang Selatan adalah 30, Singkawang Timur 65, Singkawang Utara 236, Singkawang Barat 267, dan Singkawang Kota 91 kedai makan atau restoran. Secara keseluruhan, Kota Singkawang memiliki 662 kedai makanan atau restoran dan 27 jumlah restoran atau rumah makan. Jenis fasilitas yang ketiga yaitu sarana peribadatan atau tempat beribadah. Kota Singkawang merupakan daerah destinasi wisata yang memiliki kondisi sosial keagamaan yang beragam. Diperlukan sarana dan prasarana yang memadai bagi semua umat beragama agar mempermudah untuk saat umat tersebut beribadah. Sebarang tempat ibadah untuk masjid dan sarau, gereja Protestan, serta vihara tersebar merata di Kota Singkawang di setiap kecamatan. Fasilitas gereja Katolik tidak ditemukan di Kecamatan Singkawang Utara. Bahkan fasilitas pura tidak ditemukan di setiap wisata kecamatan di Kota Singkawang. Jenis fasilitas yang keempat yaitu sarana komunikasi. Banyaknya sarana prasarana komunikasi di Kota Singkawang bervariasi di setiap kecamatannya. Fasilitas kantor pos ditemukan di Kecamatan Singkawang Selatan, Singkawang Timur, dan Singkawang Barat. Fasilitas radio ditemukan di Singkawang Barat dan Singkawang Tengah. Kemudian untuk tower BTS sebanyak 10 tower hanya ditemukan di Kecamatan Singkawang Tengah. Begitu pula kargo, wartel, dan jasa angkutan darat masing-masing ditemukan di Kecamatan Singkawang Tengah, Singkawang Timur, dan Singkawang Utara. Jenis fasilitas yang kelima yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibedakan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Adanya lembaga keuangan yang tersebar di Kota Singkawang akan memberikan kemudahan bagi wisatawan yang berkunjung ketika hendak menarik suatu transaksi ataupun uang. Diketahui bahwa lembaga keuangan bank di Kota Singkawang tersebar merata di seluruh wilayah Kecamatan Singkawang, meliputi bank swasta maupun bank negeri. Fasilitas bank paling banyak ditemukan di Kecamatan Singkawang Barat, diikuti dengan Singkawang Tengah sebanyak 9 dan 8 bank. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai strategi pembangunan industri pariwisata. Adapun beberapa strateginya, yaitu yang pertama, strategi penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata yang baik. Yang kedua, strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha yang berada di daya tarik wisata. Yang ketiga, strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata. Yang keempat, strategi pengembangan manajemen pariwisata. Yang kelima, strategi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi. Selanjutnya, strategi perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah atau usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil, menengah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, strategi peningkatan akses dan dukungan permodalan, strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas, serta yang terakhir, strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata.
Baik, untuk selanjutnya ini strategi pembangunan DTW dengan dasar dari Riparda Kota Singkawang. Di sini terdapat 4 poin yang saya akan jabarkan, yaitu strategi pemantapan penataan dan perintisan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B meliputi. Sini terdapat 3 poin. Yang pertama, meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan menjadi destinasi unggulan daerah. Terus untuk poin yang kedua, mengendalikan aktivitas wisata alam dalam batas-batas daya dukung. Serta yang terakhir, meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati, ekosistem, jenis, dan genetik yang menjadi daya tarik wisata agar integritas lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Terus untuk bagian strategi penataan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 meliputi terdapat 2 poin, menata pola tapak daya tarik wisata alam secara harmonis guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dan konservasi atau pelindungan lingkungan. Terus untuk poin yang kedua, mengelola daya tarik wisata alam secara inovatif guna mengoptimalkan fungsi-fungsi penataan dan konservasi dan pelindungan lingkungan. Untuk selanjutnya mengenai strategi perintisan daya tarik wisata sebagai dimana maksudkan dalam pasal 4 ayat 2 meliputi yang pertama, menggali unsur-unsur keunikan alam untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru. Yang kedua, mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata dengan memasukkan daya tarik wisata baru dalam paket-paket perjalanan wisata. Dan yang terakhir untuk strategi pembangunan TW itu meliputi strategi peningkatan keterpaduan, pengembangan daya tarik wisata berupa alam, budaya, dan buatan. Yang dimaksud dalam pasal 7 huruf C meliputi A. Yang pertama, mengembangkan keterpaduan antara daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan ke dalam paket-paket perjalanan wisata. Yang kedua, memperkuat konektivitas antar daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan dalam struktur kepariwisataan kabupaten kota. Terus untuk poin yang strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata, di sini saya akan memaparkan 3 poin inti. Baik, kita masuk ke strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata. Di sini terdapat 3 poin yang saya akan paparkan. Di dalam 3 poin ini dapat saya jabarkan lagi yang dimaksudkan dan meliputi apa saja. Untuk yang poin pertama yang mengenai strategi pengembangan dan peningkatan prasarana aksesibilitas dan atau jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf D meliputi yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan pariwisata atau kawasan pariwisata atau pusat pelayanan pariwisata atau kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata dan antar daya tarik wisata. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan pedestrian di pusat-pusat pelayanan pariwisata. Dan yang terakhir, mengembangkan dan meningkatkan dermaga di pulau-pulau kecil. Terus poin yang kedua mengenai strategi pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional atau regional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf E dilakukan dengan di sini terdapat 6 poin yang saya akan paparkan meliputi pertama, mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan menuju objek wisata. Terus untuk selanjutnya mengembangkan dan kapasitas pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan serta penataannya sebagai pintu gerbang masuk wisatawan melalui jalur laut. Yang ketiga, akselerasi pembangunan marina di beberapa lokasi pelabuhan laut dan pengembangan dermaga-dermaga khusus pariwisata di masing-masing kawasan pariwisata secara representatif. Yang keempat, optimalisasi pelabuhan laut sebagai pelabuhan kapal keras dalam rangka meningkatkan intensitas kunjungan kapal keras. Yang kelima, mengembangkan kapasitas Bandara Subadio sebagai pintu gerbang utama masuknya wisatawan melalui udara ke Kalimantan Barat. Dan terakhir, yaitu meningkatkan kelas atau status atau mengintegrasikan fungsi Bandara Supadio sebagai bandara umum disertai dengan pengembangan kapasitas bandara.
Dan poin terakhir yaitu strategi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal, serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf F dilakukan melalui, di sini terdapat 6 poin juga saya akan jabarkan. Pertama itu meningkatkan ketersediaan sarana transportasi darat sebagai sarana penggerak wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan internal sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar dan memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan sarana transportasi laut dan intensitas pelayaran angkutan niaga dan penyeberangan. Poin yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana pelayaran rakyat dan sarana pelayaran angkutan pariwisata internal sesuai kebutuhan. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan kualitas, kenyamanan dan keamanan sarana transportasi darat. Kelima, mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana angkutan laut internal termasuk pembinaan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata internal yang dikelola oleh masyarakat. Dan yang terakhir, memfasilitasi penyediaan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan pariwisata yang dikelola masyarakat. Jadi inti poin dari sini adalah dari pembangunan daya tarik wisata. Di sini kita dapat lihat sinerginya pembangunan antara budaya, buatan, dan alam yang diintegrasi secara peduli akan lingkungan atau perhatian lingkungan. Jadi di sini kita tidak bisa sembarang saja membuat suatu wisata alam dengan dilantasi uang, tetap mempedulikan terhadap lingkungan, aspek lingkungan, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan untuk strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata, di sini dititik beratkan pada 3 akses yaitu udara, laut, dan darat. Yaitu yang bandara, seperti bandara itu adalah jalur udara, untuk yang niaga atau seperti kapal keras itu laut, dan untuk yang darat adalah seperti transportasi yang berbasis kerakyatan atau transportasi kerakyatan yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Itu saja yang saya paparkan materinya. Terima kasih. Sekian, terima kasih atas presentasi yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Buat sobat Geo ya guys ya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Jangan lupa ajuin pertanyaan juga dan bakal kita jawab di sesi komen ya. Terima kasih semuanya. Kita dari kelompok kedua. Thank you for watching and see you. Bye. Jangan lupa nilai kami di akan ya Pak.